dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalam-Mu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Good evening and happy Sabbath, everyone. Thank you for joining our Sunday worship today. Our first song will be Mulong Pia. Our second song will be You Are My All in All. Our opening song will be In Moments Like This. I live
Halo, selamat petang dan selamat hari Sabat sekali lagi. Terima kasih adik Lia, Rio, dan Nio for leading the song service. So mari kita mulai dengan opening prayer. Let us pray. Our Father in heaven, happy Sabbath to you. Thank you so much, Lord, for the time that we can have our Sunday worship once again. We would like to pray for your presence to be with us as we're going to start our Sunday worship. We love you. In Jesus' name we prayed. Amen. So, pada masa ini saya akan berikan masa ini kepada Oje untuk menyampaikan lagu istimewa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. New Year, New Me. That is our theme for our Sunday worship this month. So, kita ada Belindra, DJ, dan Karuja. Mereka akan share what they want to achieve for this year, physically, emotionally, dan spiritually. So, masa ini saya berikan kepada mereka.
Hai, happy Sabat. Hari ini saya akan bagi sharing tentang azam saya ni tahun dari segi physically, emotionally dan spiritually. Okay, apa yang saya inginkan untuk ni tahun dari segi physically ialah saya ingin berat badan saya menurun. BMI saya sebenarnya normal juga, tapi kalau boleh saya punya berat badan turun. So, asal saya pergi cek, timbang, mesti saya punya berat badan itu tidak pandai turun, tidak juga naik banyak. So, cara saya untuk achieve ini goal, saya kena kontrol saya punya pemakanan dan saya kena rajin exercise. Sebenarnya saya ni malas dan ikut mood kalau sama exercise. Tapi untuk ini azam saya, so saya kena kontrol pemakanan saya dan rajin exercise. Harap saya punya impian tercapai lah untuk ni tahun. Okay, next dari segi emotionally pula, saya kena belajar untuk banyak bersabar dan saya kena kasih kurang sifat pemarah saya. Sebab bila saya stres, saya akan cepat marah dan hilang sabar. Dan kadang masa saya urus anak saya pun saya termarah anak saya. So ini tidak bagus untuk derang juga. So, macam mana saya kontrol emosi saya? So saya kena stop apa yang saya buat. Saya ambil nafas dalam-dalam untuk kasih relax diri saya. Lepas tu baru saya continue kerja saya. So saya harap saya dapat kesabaran yang berpanjangan dan saya boleh kontrol emosi saya dengan baik. Okay, dari segi spiritually pula, saya kena belajar baca Alkitab. Selama ini saya belum pernah habis baca Alkitab lagi. So, saya kena untuk achieve ini goal, saya kena letak reminder setiap hari satu pasal saya boleh habis baca. Dan selain itu saya boleh tengok juga sharing orang dari sosial media macam ayat renungan, ayat-ayat Alkitab, pelajaran sekolah Sabat. So dengan ini saya boleh dapat belajar dan pelajari lagi dalam tentang Tuhan. So ini sahaja yang saya dapat sharing untuk azam saya ini tahun, dan saya mau share satu ayat bagi saya kekuatan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 19, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. So itu saja, thank you. Hai semua, selamat petang dan selamat hari Sabat. Pada hari ini saya akan share 3 perkara yang saya mau achieve untuk tahun 2021. Jadi yang pertama ialah saya mau lebih dekat kepada Tuhan melalui doa, sama ada bersendirian ataupun bersama-sama dengan family. Dan juga spend masa untuk membaca Bible, baca Sabbath School lesson setiap hari, dan melakukan family worship. Kita tahu yang kita banyak masa berada di rumah berbanding dengan melakukan aktiviti-aktiviti di luar pada masa sekarang. Jadi bukan alasan, dan sepatutnya kita tidak ada alasan untuk tidak meluangkan masa untuk Tuhan. Kita perlukan Roh Kudus untuk membisik hati kita setiap masa supaya kita dapat memberi priority, meluangkan masa untuk Tuhan. Dan yang kedua ialah saya mau fokus untuk berpikiran lebih positif. Kita tahu akibat daripada pandemik yang berpanjangan, ia memberi kesan yang besar dari segi emosi, pikiran dan juga mental manusia. Ramai yang mengalami masalah seperti
stres dan juga ketakutan, murung, menyendiri. Dan kesan-kesan ini kalau kita biarkan, ia memberi pikiran yang negatif, memberi efek yang buruk dalam kesehatan tubuh badan kita. Dan kita haruslah memberi ataupun memasukkan mindah pemikiran yang positif setiap hari dalam pikiran kita. Dan of course kita mesti bersandar kepada Tuhan untuk melakukan perkara ini. Dan yang seterusnya, saya mahu mempunyai kesehatan yang optimum untuk tahun ini. Saya rasa tahun lalu kesehatan saya agak kurang, jadi saya pastikan pada tahun ini saya mempunyai kesehatan yang lebih baik. Saya mau mencapai BMI yang ideal, yang normal. Dan perkara ini actually bukanlah yang baru untuk saya. Actually dia sudah sejak tahun lalu lagi azam ini, tapi di carry forward untuk tahun ini. Jadi beberapa bulan yang lalu saya bersama-sama dengan satu kawan yang mempunyai matlamat yang sama. Jadi kami sama-sama bertekad untuk melakukan perkara ini. Dan saya sangat gembira sebab dengan ada kawan yang mempunyai matlamat yang sama, kami dapat memberi support dan juga dapat terus berbincang bagaimana untuk mencapai matlamat ini. Jadi kawan-kawan semua, apapun matlamat yang kita telah set untuk tahun ini, kalau tidak ada full komitmen ataupun tidak ada time management yang baik, agak sukar untuk kita melakukannya. Dan terlebih lagi, saya rasa kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan untuk mencapai apa juga matlamat ataupun goal yang kita telah listkan, simple ataupun yang besar. Ini adalah sangat penting untuk bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, seperti yang terdapat dalam ayat Bible dalam Mazmur 62 ayat 8, berkata di sini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat pelindungan kita. Jadi saya berharap apa juga matlamat ataupun azam ataupun goal kita pada tahun ini kita dapat capai dengan bantuan Tuhan, dan kita haruslah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sampai sini saja, Tuhan memberkati kita semua. Hai, happy Sabat. Pada petang ini saya akan share New Year resolution. New Year resolution lah kira. Actually saya tahun-tahun sebelum ini saya tidak begitu kira macam set apa goal saya untuk tahun ini. Saya usually akan ikut flow saja untuk setiap hari, untuk hari-hari ke depan saya. Dan kadang-kadang saya punya resolution is in the middle of the year. Dan tiba-tiba saya mau achieve something macam tu. Tidak semestinya saya akan mau achieve awal tahun. Biasanya saya tidak akan buat macam tu. Tapi pada hari ini mungkin saya akan share. Saya mau juga memulakan tahun ini untuk satu yang baru. Oke, well, Irene minta saya untuk share apa yang saya mau achieve dari segi physical, spiritual dan juga emotionally. Okay. In general, saya mau menjadi sihat, spiritual, emotionally dengan physically. In general, saya mau be healthy in these three aspect.
Oke. Cara dia mungkin bukan cara lah. Saya ada satu habit yang tidak bagus. Saya suka untuk delay benda. Jadi saya pikir-pikir apa. Oke, saya rasa saya perlu untuk overcome saya punya bad habit, untuk tidak procrastinate, untuk tidak delay benda yang saya mau buat. Oke, kalau physically saya mau jadi sehat. Oke, saya mau start untuk makan sehat. Jadi saya tidak mau delay lagi. Saya akan once saya akan start hari ini, start. Dan saya harapkan saya tidak akan sekejap saja terus selepas itu berhenti. Saya mau teruskan untuk sepanjang tahun ini ataupun lebih baik lagi untuk tahun-tahun seterusnya. Spiritually saya sudah start. Ini adalah goal saya dari last year lagi. Saya sudah berjanji saya mau ada devotion pagi dan petang. Sebelum ini ada juga devotion, tapi bukan yang konsisten. Mesti pagi, mesti petang. Mungkin antara pagi ataupun setengah petang. Tapi kadang-kadang masih ada lupa ataupun terlampau penat, terus tidak devotion. Jadi saya sudah set macam mana penat sekalipun, ataupun saya tidak mau terlalu penat hari itu supaya saya boleh dapat buat devotion saya. Ini adalah satu janji saya yang saya sudah buat, dan macam mana saya mau achieve ini, saya ada buat perjanjian dengan Art. Ya, jadi saya rasa mungkin kalau satu orang kita susah mau buatkan, jadi untuk saya lebih konsisten untuk buat saya punya resolution, saya berjanji dengan diri sendiri dan juga dengan orang supaya saya tidak mungkir janji. Kalau saya macam terlupa, ada orang yang akan ingat saya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk saya supaya saya boleh go on, tidak lupa untuk terus dengan saya punya resolution. Emotionally saya rasa kalau saya boleh keep physically healthy dan spiritually healthy, emotionally saya rasa kita akan bukan juga otomatis lah kan, tapi mungkin akan ada efek sedikit dengan kita punya emotion. Physically kalau kita makan sehat, kita ada exercise, kita tidak terlalu penat dengan satu benda, kita ada balance, saya rasa emotionally kita akan balance. Well, memang ada up and down, tapi itu something yang memang kita perlu expect dalam kehidupan kita. As long as kita balance, itu mungkin susah sedikit mau cakap. Tapi ada yang saya terfikir lah, saya tidak mau delay. Kalau saya buat salah, saya mau terus make up lah, untuk berbaik semula, meminta maaf ataupun memaafkan orang lain supaya saya tidak susah hati. Saya rasa kalau saya susah kan, untuk kalau kita simpan something yang tidak menyenangkan, itu menyusahkan kita punya hati, dan terus kita pun rasa lemah dan akan efek kita punya physically kan. So as simple as that. Mungkin lah simple kali itu kan. Saya mau share satu ayat Bible yang saya suka. Ini saya memang suka nih ayat Bible dari dulu lagi, dalam Pengkhotbah 3. Kalau kamu boleh baca, segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 kamu boleh cari itu. Jadi ini adalah salah satu yang saya akan ingat. Kalau saya down, saya pikir ini bukan selamanya. Kalau saya happy, ada masa saya akan down dan saya perlu expect something supaya semuanya balance. Itu saja dari saya. Thank you. Happy Sabat. Thank you DJ Belindra dan Kak Ruja atas sharing sebentar tadi. Mari kita semua tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Dear Father in heaven, thank you so much for the time that we can spend together for this Sundown worship.
Lord, we are going to start a new week. Give us strength. Help us to focus and work hard for the challenges that we're going to face in this new week. Teach us to love each other and help us to forgive one another as you have forgiven us. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for being with us for this Sunday worship. God bless. Goodbye.